Ijazah Pak, satu-satunya ijazah di Indonesia, barangkali saya kira juga ijazah di dunia, yang akhirnya menyita perhatian satu bangsa untuk berdebat, beradu argumen, saling menyerang. Saya kira cuma satu-satunya ijazah milik Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan data keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Saya kebetulan adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Mbak Elvira untuk beberapa sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Ya. Dan ini fakta persidangan. Kemarin kami melakukan mediasi dengan pihak KPU untuk gugatan terkait dengan data ijazah Pak Joko Widodo yang dikuasai oleh KPU. Ya, satu hal ternyata KPU itu pada saat melakukan verifikasi terhadap semua data-data persyaratan calon presiden dan wakil presiden, itu ternyata tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Tuh. Yang dilihat adalah? Itu fakta. Oke. Itu fakta persidangan, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenapa? Karena saya bisa bertanggungjawabkan pernyataan saya. Karena sayalah yang memeriksa saksi. Sayalah yang mengejar saksi di dalam persidangan. Jadi, selama kami bersidang itu, KPU menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini menjadi satu polemik bangsa ini, pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, ternyata mereka juga tidak pernah lihat ijazahnya Pak Joko Widodo. Yang dilihat adalah yang hanya fotokopi yang dilegalisir dan itu kemudian diserahkan dan di checklist dokumen sebagai persyaratan calon presiden itu kemudian dianggap apa? Memenuhi syarat. Oke. Ya, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini dipersoalkan oleh Mas Roy. Ada 9 data penting di dalam ijazah ini yang ditutup oleh KPU. Anehnya lagi, pada saat mereka melakukan penutupan terhadap ijazah ini, mereka nggak pernah melakukan uji konsekuensi. Apa bahayanya ketika satu dokumen penting seperti ini ditutup tanda tangan rektornya, ditutup tanda tangan dekannya, ditutup tanggal lahirnya, ditutup nomor seri ijazahnya, ditutup tanda tangan pejabat UGM yang mengesahkan? Apa bahayanya buat bangsa ini? Itu kita sebut dengan uji konsekuensi. Dan kemarin kami kejar di dalam fakta persidangan, ternyata KPU juga belum pernah melakukan uji konsekuensi. Artinya apa? KPU secara sepihak melakukan penutupan informasi penting ini. Dan hal yang terakhir adalah KPU belum pernah menyerahkan itu kepada Lembaga Andri Arsip Nasional sebagai bagian dari memori bangsa ini. Dan masa retensinya sudah lewat. Makanya kemudian hari ini bukan ditolak. Sengketa informasi publik itu bukan menang dan kalah. Ini bukan gugatan perdata. Ini bukan gugatan tata usaha negara. Jadi harus dipahami nih. Bang Sangaji, waktu kita terbatas. Saya harus jadi yang dipahami cukup. Adalah berhak atau tidak kita mendapatkan informasi. Itu aja.